warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ni'mal hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin al mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Kepada yang terhormat segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus guru saya dan guru kita semua, Bapak Al-Mukarram, Bapak Ustadz Dabrani, alhamdulillah kita doakan beliau semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan segala urusannya serta istiqomah untuk membimbing warganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa terkhusus kepada sesepuh RT 06 Bapak Sidik, Bapak Udin, Bapak Johar, ada Bapak Haji Jamaan, bukan, Pak Samsaimun, paling sepuh di kampung kita, luar biasa. Kita doakan ke semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Terkhusus juga yang saya cintai, saya banggakan, berterima kasih banyak yang tak terhingga kepada panitia 5, Bapak M. Royani beserta jajaran. Di sini ada Pak Wahyudi bagian pencatatan, kemudian Bapak Agus, kemudian ada pimpinan Majelis Taklim Nurul Hasanah di sini terlibat juga di dalam kepanitiaan Bapak Sidik Subianto. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya dan berjibaku sehingga pada malam hari ini bisa terselenggara peremajaan pemilihan Ketua RT 06 RW 01 dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan berjalan baik dan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap Bapak Ibu Bapak hadirin para undangan calon pemilih Ketua RT 06 RW 01. Terkhusus yang saya cintai juga saya banggakan kepada kedua kandidat, yakni Bapak M. Sutri nomor 1, nomor 2 Bapak Saifuddin. Inilah dia putra-putra daerah kita, warga kita yang benar-benar berprestasi, dan berikan aplaus untuk keduanya. Tepuk tangan yang meriah kita doakan, mudah-mudahan keduanya Allah berikan kesehatan, kekuatan, serta dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kutip satu dari peremajaan RT ini pernah berlangsung berpuluh-puluh tahun, yakni periodenya cuma 3 tahun satu periode. Kali ini di Pergub 22 akan menjadi beda dan jelas aturannya baku dan tidak bisa diganggu gugat. Yang mutlak yang pertama adalah ijazah harus dilegalisir dan minimal SLTA sederajat. Beda perbedaannya. Kalau dulu bisa baca tulis selesai, jadi RT jadi RW aman, bisa melayani masyarakat
aman. Di Pergub ini akan berbeda dan pastinya beda banget. Kedua, persyaratan. Yang kedua adalah SKCK atau surat kelakuan baik yang warga itu yang mencalonkannya tidak pernah tersangkut hukum apapun di wilayah hukum Polsek Tambora. Bapak Ibu paham semuanya ya? Alhamdulillah. Yang ketiga adalah surat keterangan sehat dari puskesmas dan dari rumah sakit Cibubur. Tentu keduanya berkasnya sudah diverifikasi dengan baik dan semuanya jelas valid dan berhak bisa menjadi kandidat pengurus RT 06 RW 01. Tepuk tangan. Ulah tegamping, tenang baik. Sudah lolos verifikasi soalnya, jadi saya juga tenang. Dan ini yang saya berjuang sendiri, maka sisanya yang 4 orang saya balikin ke Bang Ape nih, supaya bekerja di bawah. Urusan yang kayak gitu-gitu biar urusan saya ke atasan. Jadi lolosnya verifikasi ini sudah di-share ke grup gitu Bang Ape ya. Nah, jadi sudah selesai, tidak apa-apa. Jangan nanti ketika sudah jadi nih salah satu pengurus kita ada doktrin ini doktrin itu tidak boleh. Yang ketiga, dimohon juga kepada para pengurus RT yang terpilih baik nomor 1 ataupun 2 pada saat kerja bakti bulanan, minta tolong dibantu bapak-bapak, ibu-ibu. Itu adalah salah satu bentuk sebagian daripada iman. Kebersihan itu, lingkungan bersih itu akan aman, nyaman dan pastinya sehat. Minta tolong, itu aja pesan saya. Kemudian yang keempat perlu saya jelaskan, PMI nih. Ini kadang-kadang warga dan masyarakat bingung nih di PMI ini. Saya setiap pemilihan RT ini saya sampaikan. PMI yang diberikan oleh pihak wali kota, kemudian melalui kecamatan, dari kecamatan turun ke kelurahan, dan diberikan kepada RW diserahkan kepada pengurus RT. Secara teknis emang itu fisiknya uang, tapi ibu bapak perlu ketahui, setiap ada kejadian banjir bandang, gunung runtuh, kemudian kebakaran, mohon maaf ini saya sebut, sebenarnya saya malas nyebut kebakaran, itu dana itu disalurkan dari PMI dan memperhatikan berapa kakak warga RW 1 yang kebakaran. 80 dan 90 box nasi dikirim dari PMI. Jadi uang PMI itu bukan buat RW, apalagi buat RT. RT disetorin ke kelurahan, dari kelurahan dibuang ke PMI. Kemarin saya rapat di Jelambar. Gedung PMI pusatnya Jakarta Barat adalah di Jelambar, di Jalan Perdana kalau tidak salah, kalau masih ingat, karena baru kemarin di depan Blangkir Damkar. Nah itu Bapak Ibu kalau mengadu urusan PMI, umpama Pak RW ini nggak pernah bayar PMI, saya setiap cabut BOP itu goceng, karena saya tahu sodako, tahu impak. Saya mencontohkan ini kepada pengurus saya supaya ringan hati, rendah hati, dan selalu berbagi dengan sesama. Itu ya PMI yang saya jelaskan nih, untuk peruntukannya. Jadi bukan semata-mata untuk RT apalagi RW, bukan, disetor langsung. Yang kelima, BACIS, bahkan Badan Zakat Infak dan Sodako. Perlu ibu bapak tahu, setiap tahun itu RT dijajah dengan bahasa BACIS, betul apa nggak Pak RT? Itu saya tahun ini, jadi bulan-bulanan Pak Lurah sama Pak Camat, karena RT saya belum lunas. Tiap hari, tiap jam, tiap minggu dikirimin surat. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, karena kita pendekatannya selalu persuasif, dan BACIS ini adalah
peruntukannya. Perlu kita jelaskan bahwa ketika sama dari pusat turun ke kecamatan, kemudian turun ke kelurahan, turun ke RW, dibagikan ke RT. Diteng-teng lah tuh, saat ini kurang lebih 350 ya setornya. Mungkin tahun besok yang akan datang itu bisa 400.000. Nah, apabila ada Pak RT ini baik nomor 1 ataupun nomor 2 nanti yang terpilih, apabila ada Bajis dan PMI, tolong disegerakan. Keliling aja ke warga, mau 5.000, mau 10.000, warga nggak masalah. Nanti kekurangannya Pak RT yang nambahin, setuju nggak? Nah, gitu. Jadi sodakoh kabeh, nah bener tuh. Peruntukannya adalah yang pertama adalah untuk membangun tempat ibadah. Apabila proposal dibuat membangun musola Nurul Hasanah, asal musola ini ada sertifikat dan izin bangunan dan lain sebagainya diajukan, dapat Pak 5 juta, nggak bakal lama-lama. Kemudian masjid, apabila untuk renovasi dan bangun segala macam itu dapatnya 10 juta. Ini perlu kita jelaskan karena saya jarang dapat kesempatan seperti ini. Kalau untuk permadaan RT, sesibuk apapun tetap akan saya sempatkan untuk hal ini untuk bicara, karena ini untuk kepentingan warga, tempat ibadah, dan kita semua. Lalu kemudian yang terakhir adalah salah satunya untuk bedah rumah di RW 1. Belakangan 2 tahun ini ada di RT 2 1, kemudian di RT 7. Nah, itu RT-RT yang senang bayar bajis itu akan disorot dari depan, dikedepankan, turunlah tuh surat untuk bedah rumah. Nah, harapan kami dengan rajinnya bayar bajis dan PMI akan menjadi pemerhati dan perhatian dari pimpinan tingkat pusat para ASN. Ya, mana tahu RT 6 tahun besok ada yang dibedah rumahnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemudian yang terakhir, saya berkesan apabila nomor 1 atau nomor 2 pun yang jadi, jangan main guyur-guyur. Jangan, karena ada beberapa berkas notulen yang harus ditandatangani oleh ketua panitia dan penyerahan mandat dari ketua RT lama umpama dia ke ketua RT baru atau sebaliknya, seperti itu. Jadi mohon jangan diguyur dulu, nanti selesai tuntas tas semuanya baru silakan, mau ditelanjangin juga urusan warga itu. Gitu ya. Mohon, ini Pak Lurah bentar lagi ke sini Pak. Nah, kemudian ada Pak Lurah di tangga ini. Jadi jaga kondusivitas wilayah, ya salurkan keinginan kita sesuai hati nurani. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperlambat pemilihan karena walaupun bagaimana RT 10 juga warga kami, saya RW-nya dan perahunya seluruh RT itu ada di RW, betul apa benar? Nah kodanya saya, bagaimana cara mengendalikan wilayah ini supaya aman, nyaman, kondusif, kira-kira gitu ya. Jadi sesempit apapun waktu, insya Allah dengan atas doa dan izin dari Allah sehingga kita bisa sempatkan kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mujahidina tahirin nama ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Segenap para tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau mau naik sekarang bisa tahu. Kemudian untuk masjid sama 10 juta, beda tipis karena masjid kapasitasnya besar. Aang. Kemudian
Pak Wandi sama Mak Mudi yang luar biasa, sama Pak Kandar nih luar biasa berjibaku untuk agar terselenggaranya acara ini dengan baik. Saya hanya mengetuai dan selanjutnya secara proses dilakukan oleh panitia 5. Adapun kemudian tak lupa juga yang ditugaskan di sini adalah sebenarnya Ketua LMK RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, yakni Bapak Sigit Pujianto. Terima kasih Bang atas arahan untuk semua warga. Kemudian tak lupa Pak Kantin, Pak Budi selaku bendahara RW. Budi, ada yang nggak tahu bendahara RW yang mana? Diri dulu tuh bendahara RW. Kalau pinjam duit ke beliau tuh, saya mau megang duit. Yang dari zaman Bahtera Nabi Nuh tuh dia yang megang duit. Kita nggak pernah tahu. Itu bendaharanya. Kemudian Ibu FKDM yang badannya lumayan kurus, diri FKDM. Ini intern RW 1 nih. Yang badannya kurus ini dia. Nah, saya perkenalkan dulu sekalian perkenalan. Kemudian hari ini pensiun, mengundurkan diri, resign kalau bahasa kerjanya. Apa betul gitu Pak ya? Nah, beliau itu mengabdikan diri selama 45 tahun lebih kurang. Tentu banyak prestasi-prestasi yang sudah beliau torehkan di warga RT 010 RW 01. Jauh sebelum saya jadi RW, beliau sudah menjabat sebagai ketua RT. Berarti pengalamannya makan asam garamnya itu lebih banyak beliau. Baterai BA. Paham? Gak usah terlalu serius, yang penting nyampe tujuannya. Prestasi yang beliau torehkan di wilayah RT 10 RW 01, Bapak Ibu mungkin tahu, seperti kerja bakti yang sudah pasti itu ada di lingkungan kita. Kemudian ya banyak hal lagi, PKH, kemudian beras bulog dan lain sebagainya, itu semua sudah dilakukan sama Pak RT 10, namanya Bapak Wiyadi. Ada yang belum kenal sama Pak RT Wiyadi? Kenal apa enggak? Kenal. Nah gitu dong, kalau nggak kenal kebangetan, 45 tahun, ente aja baru 25 tahun. Ya, pasti kenal ya. Tepuk tangan, berikan aplaus buat Pak RT 10. Nah, kenapa beliau lepaskan ini ke pengurusan RT? Karena beliau sudah merasa sepuh, mungkin sudah mudah mulai lelah juga. Jadi diberikanlah kepada regenerasi ini putra-putra daerah terbaik, putra-putri daerah terbaik. Yang pertama Soleha, nomor pertama. Yang kedua Supriyatna. Ini adalah putra-putri daerah terbaik di RT 10. Tepuk tangan juga buat beliau. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut turut serta memeriahkan kontestasi pemilihan RT 10 RW 01. Mudah-mudahan malam ini bisa berjalan baik dan lancar sehingga tidak ada halangan satu apapun. Tadi sudah dikupas. Udah. Kalau udah dikupas, saya ingin satu menyampaikan. Yang pertama, siapapun yang menang jangan euforia, itu kuncinya. Yang kedua adalah KSB dari ketua RT ini tidak boleh dari keluarga. Ini ketentuan dari Pergub 22 tahun 2022. Jadi harus dari luar dari lingkaran keluarga. Jadi ketika bosan tersangkut hukum, perumpamaan tersangkut hukum kasus ketua RT-nya bisa dialihkan langsung kepada sekretarisnya. Jadi persyaratan utamanya adalah sama. Persyaratan utama adalah SLTA sederajat. Itu yang paling utama kami perlu jelaskan. Kemudian yang kedua adalah Ibu Bapak tahu PMI? Halo? PMI Palang Merah Indonesia. Nah, Ibu Bapak, ini Pak RT sering diguyur dengan hal-hal seperti ini.
Lalu apabila macet pembayaran dari RT, saya yang jadi bulan-bulanan masa dari Pak Lurah, kemudian Pak Camat, telepon tiap hari, LMK terus. Kalau RW-nya nggak ngangkat pasti ke LMK. Udah nggak ada lagi tuh, kalau RT-nya belum bayar. Nah, saya perlu jelaskan bahwa PMI itu adalah untuk apa namanya ya, memberikan subsidi kepada orang yang terkena bencana alam seperti ya, utamanya seperti di wilayah kita nih sering arisan kebakaran yang baru saja terjadi kemarin malam di Kalianyar. Itu peruntukannya di situ Kalianyar. Kemudian gunung runtuh, banjir bandang. Kemudian apalagi banyaklah bencana-bencana lain. Jadi itu uang PMI itu saya jelaskan bukan buat Pak RT apalagi RW. Pahami ini semua. Nah, ini tolong dibantu warga ibu bapak semua. Apabila diantaranya nomor 1, nomor 2 yang jadi RT, apabila mereka nenteng itu namanya PMI, terserah ibu, kan sodakoh, ibu bapak semua sodakoh itu. Yang nama sodakoh itu nanti ketemunya di akhirat, di surga nanti. Asal ikhlas, mau 5.000, mau 10.000 ibu impakin, bapak impakin, tidak apa-apa. Nah, sisanya nanti biar Pak RT, Bu RT yang tombokin. Setuju apa enggak? Nah, itu dah. Lalu kemudian bajis. Ada bajis itu Badan Zakat Infak Sodako. Badan Zakat Infak Sodako. Lalu untuk apa Pak RW? Ini peruntukannya satu, yang paling amat sangat ada itu membantu tempat ibadah. Apabila salah satu musola yang sedang direnovasi atau dibangun, ibu bisa dorong, bapak bisa dorong, atau ketua masjid, ketua DKM bisa mendorong proposal itu ke Badan Zakat Infak Sodako yang ada di provinsi. Dan hasilnya kalau musola adalah 5 juta itu udah mutlak. Ya nggak tahu kalau mau naik sekarang, nggak tahu. Kemudian untuk masjid sama 10 juta, beda tipis. Karena masjid kapasitasnya besar, jemaahnya banyak. Kalau musola hanya seuplok, mungkin hanya sekitar situ. Kemudian yang terakhir dari bajis ini adalah di wilayah RW 1 3 tahun ke belakang ini Bang ya, ada 2 rumah yang sudah dibedah. Itu tanda-tanda para pengurus wilayahnya rajin membayar Badan Zakat Infak Sodako itu. Jadi dipilih dari pusat siapa yang kira-kira bisa menerima bajis di wilayahnya. Baru kemarin ada di Duri Selatan. Kemudian saya hadir juga dapat samad di RW 2. Kemudian di RW 10 sudah. Tapi di kita duluan Pak. Saya itu sebenarnya Raja Tekor. Betul apa benar? Nah, abah saya ngambang gaji RW 5 juta, gaji RT 4 juta. Belum Bu, itu cuman bahasa politik. Janji-janji. Belum tahu RT, RW itu semuanya Raja Tekor sebenarnya. Untuk memfasilitasi ini aja butuh pulus. Nggak ada pulus, ini nggak ada jeruk nih. Betul apa benar? Nggak ada air. Ini maaf saya sampai kemana-mana karena memang masyarakat yang tidak pernah tahu kesulitan pengurus RT, pengurus RW itu dianggapnya korupsi waktu, korupsi duit. Duit dari mana mau dikorupsi? Masya Allah. Tuh, itu perlu saya jelaskan. Kemudian yang paling terakhir sekali, siapapun yang menang, putra-putra daerah terbaik kita ini, putra-putri RT 10 yang terbaik ini, siapapun yang menang, saya berharap ibu, bapak, penggemarnya, para pendukungnya jangan main guyur-guyur. Ada beberapa berkas notulen yang perlu ditandatangani oleh Pak Lurah. Mungkin sebentar lagi Pak Lurah datang. Pak Lurah ya sama saya nanti yang tanda tangan berkas-berkas itu setelah memberikan itu. Jadi siapapun yang menang jangan asal guyur ya. Tenang aja dulu, kalau memang antum-antum, anda semua para penggemar kedua kandidat ini. Setuju ya? Tahan.
Pokoknya tahan, doakan mereka supaya bisa menjalankan amanah dengan baik dan bisa berkolaborasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat wali kota. Setuju? Sehingga membawa kemakmuran warga RT 10 RW 01. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebagai penyemangat dan support warga RW 01 terkhusus kepada kedua kandidat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 Bapak Entol Hasanuddin. Yang saya hormati hadir di sini Ketua LMK, Ketua FKDM, terus tokoh masyarakat, panitia 5 pemilihan RT 001, RT 006 RW 01 yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Alhamdulillah pemilihan Ketua RT 06 berjalan lancar, aman, tertib, dan demokratis. Semua adalah pilihan warga masyarakat. Siapapun pemenangnya adalah kemenangan warga RT 6 RW 01. Jadi setelah ini kita sama-sama kompak, kita jaga kebersamaan, jaga keutuhan wilayah. Jangan sampai gara-gara pemilihan kita terpecah belah. Setelah ini kompak lagi ya. Siapapun pemenangnya adalah pimpinan yang menjadi RT di wilayah RT RW 01. Tolong didukung ya. Jangan cuma dipilih doang tapi nggak didukung. Mau dukung kan nih RT terpilih? Kalau RT ngajak kerja bakti siap kan nih? Alhamdulillah. Terus saya juga berpesan kepada RT terpilih, tolong layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena tugas kita, saya selaku lurah, RW, RMK, FKDM, RT adalah pelayan masyarakat. Itu ya. Jadi kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat supaya warga masyarakat merasa senang terhadap pelayanan yang kami berikan. Jadi bukannya diapain lagi, pimpinan harus diapain? Dilayani, udah terbalik itu. Jadi raja adalah warga. Jadi mereka lah yang harus kita layani, ya. Jadi setelah ini tolong dibantu, RT tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh warganya, ya. Jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Walaupun kita merayakan dengan euforia tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Tolong tetap jaga kebersamaan, jaga kerukunan. Siapapun pemenangnya adalah kemenangan kita bersama. Setuju? Sekarang kita kukuhkan ya. Terima kasih kepada Bapak Pak Sebudin yang sudah melaksanakan tugas sebagai ketua RT sebelumnya, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Semoga amal ibadahnya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kepada RT terpilih, saya mohon untuk memberikan pelayanan terbaik buat warga masyarakat. Sekarang saya kukuhkan, ya.
saya Lurah Jembatan Besi dengan ini mengukuhkan Bapak M. Sutri untuk menjadi Ketua RT periode 2024-2029. Semoga Bapak bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Saya yakin dan percaya Bapak bisa melaksanakan tugas ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 Bapak Akol Hasanuddin yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pemilihan RT. Yang saya hormati hadir juga Ketua LMK beserta anggota Bapak Nurdin, terus Ketua FKDM beserta anggota, segenap panitia pemilihan Ketua RT 010 RW 01, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita sudah saksikan bersama pelaksanaan pemilihan Ketua RT ini berjalan dengan demokratis. Siapapun sebagai pemenangnya adalah kemenangan kita bersama di wilayah RT 010 RW 01. Ya, jadi saya berharap kepada Pak siapa? Pak Supriyatna, ya, yang namanya kompetisi ada kalah ada menang, tapi saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Bapak sudah memberikan warna demokrasi di wilayah RT 010 RW 01 ini. Ya, kalah menang itu biasa, tapi ini adalah kemenangan kita bersama. Setelah ini saya berharap kepada RT terpilih untuk merangkul semua, ya. Setelah pemilihan kita bagaimana kedepannya bisa memajukan RT 10 ini kedepannya lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terus saya berharap bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, karena tugas kita nih, saya Lurah, RW, LMK, FKDM adalah sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, apapun jangan dibeda-bedakan, layanilah dengan sebaik-baiknya, itu sudah menjadi tugas kita, ya. Terus saya berharap setelah dipilih jangan cuma milihnya doang nih, tolong dibantu, ya. RT tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh warga masyarakat. Mau nggak ngebantu nih? Ya, tolong dibantu. Kalau RT ngajak kerja bakti, tolong dibantu, bukan RT-nya doang yang kerja bakti, tapi warganya semua harus turun, ya. Itu bukti kalau kita mendukung RT, kita lihat bagaimana ketika kerja bakti itu warga pada keluar semua bahu membahu untuk menciptakan RT 10 ini kepada lebih baik lagi. Untuk membersihkan waktu, kayaknya udah nggak sabaran nih, ada yang mau nyiram ya. Ada sabar, yang namanya kemana ya. HP-nya Bu, tolong disimpan dulu. Ya, saya Lurah Jembatan Besi dengan ini mengukuhkan Ibu Soleha menjadi Ketua RT 0010 RW 01 2024-2029. Semoga
Ibu bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab, bisa melayani warga masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya Ibu bisa melaksanakan tugas ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Ibu untuk melaksanakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.